Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Abimanyu Bevan Pramudito dengan NIM 41519010178 akan melakukan presentasi mengenai berbagai macam perusahaan cloud computing. Nah, untuk sebagai pengingat, di beberapa bagian video ini mungkin saya akan memindahkan kameranya karena lokasi agar materi yang saya berikan tetap terlihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, cloud computing yang akan kita bahas yaitu ada 3. Nah, emang terlihat sedikit, tapi 3 cloud computing company ini adalah merupakan 3 computing companies yang terbesar di dunia, yaitu ada Alibaba Cloud, Azure Cloud, dan AWS Cloud. Oke, selanjutnya kita akan pertama kali membahas tentang Alibaba Cloud. Nah, Alibaba Cloud merupakan sebuah cloud computing companies yang dimiliki oleh Alibaba Group yang dipimpin oleh Jack Ma. Ini foto Jack Ma yang merupakan CEO dari Alibaba Group. Nah, jadi Alibaba Cloud itu adalah salah satu anak perusahaan dari Alibaba Group. Nah, anak perusahaan lainnya itu seperti AliExpress, Alibaba.com, atau Alipay. Kemudian ini berikut adalah layanan-layanan dari cloud computing Alibaba Cloud. Jadi layanan yang ditawarkan oleh Alibaba Cloud itu sangat banyak. Namun yang populer digunakan adalah seperti Elastic Compute mereka, yaitu sebuah solusi virtual machine yang mereka tawarkan di server farm mereka. Lalu ada CDN, yaitu layanan Content Delivery Network yang sangat besar yang mempunyai jangkauan hingga 2800 server, sehingga pengiriman sebuah aplikasi atau sebuah program ke market itu menjadi lebih cepat. Lalu ada data storage mereka, dan yang terakhir ada solusi database relasi mereka, yaitu dengan menggunakan PolarDB. Kemudian selanjutnya adalah kesesuaian layanan cloud computing Alibaba Cloud terhadap masyarakat atau perusahaan. Jadi untuk layanan cloud Alibaba Cloud itu sendiri lebih ditujukan untuk sebuah developer atau sekumpulan developer, dan yang lebih ditargetkan adalah sebuah perusahaan karena kemudahannya, skalabilitas, dan penyesuaian harganya sesuai dengan skalabilitasnya. Jadi bila kita menggunakannya dalam jangka kecil, dalam suatu jumlah yang kecil, seperti misal kita menggunakan layanan data storage mereka, namun kita hanya sebuah user yang biasanya mungkin hanya memakai sekitar hanya 500 GB atau hanya 1 tera, itu dirasa kurang cocok untuk pengguna end user yang personal. Nah, karena target yang ditentukan adalah lebih ditujukan kepada sebuah perusahaan yang besar, ya dimana bila mereka menggunakan layanan cloud computing dari Alibaba Cloud, misalkan mereka menggunakan layanan data storage mereka, jika terjadi suatu situasi di mana perusahaan tersebut ingin memperbesar kapasitas servernya, mereka dapat melakukannya dengan harga yang lebih kecil dibandingkan jika mereka membangun database-nya secara fisik dan mereka membesarkan kapasitasnya secara fisik pula. Nah, jika dibandingkan harga dari menggunakan cloud computing dengan menggunakan server farm fisik, itu harganya akan secara eksponensial meningkat. Lalu kita akan membahas tentang tipe pembayaran yang digunakan oleh Alibaba Cloud. Nah, untuk harga Alibaba Cloud menggunakan berbagai sistem pembayaran yang spesifik terhadap layanan tersebut. Namun, umumnya mereka memiliki 2 sistem di semua layanannya yang ada. Itu yang pertama adalah Pay as you go, yang berarti kita hanya perlu membayar layanan yang kita gunakan saja, sehingga tidak ada harga berlebih untuk layanan yang tidak kita gunakan. Jadi misalkan kita
sebuah perusahaan uh, menggunakan layanan data storage, mereka akan ditagihkan sebanyak jumlah kapasitas yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, lalu bentuk keduanya adalah dengan langganan, yaitu lebih ditujukan untuk berjangka panjang, di mana mereka akan dengan yakin akan menggunakan layanan tersebut dalam jangka yang lebih panjang dari PSI Go, karena jika dilihat dalam jangka waktunya, dalam jangka panjang biaya langganan itu lebih murah dibandingkan dengan membayar secara PSI Go. Selanjutnya kita membahas tentang keuntungan dari Alibaba Cloud Computing. Nah, keuntungan pertama adalah variasi dari database relasional. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, salah satu layanan yang diberikan oleh Alibaba Cloud adalah layanan database relasional yang digunakan yang mereka lakukan dengan menggunakan database relasional mereka sendiri, yaitu dinamakan PolarDB. Namun mereka juga memiliki dukungan untuk berbagai macam database relasional yang lain, itu seperti MySQL, AsparaDB, dan MariaDB-X dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah CDN-nya yang luas. CDN atau yang disebut juga Content Delivery Network itu merupakan sebuah jalur yang digunakan perusahaan atau kumpulan developer untuk meluncurkan konten atau program atau apapun ke masyarakat atau ke end user. Nah, Alibaba Cloud memiliki CDN yang sangat luas, yaitu sebesar 2.800 nodes, sehingga pengiriman konten ke end user dapat berjalan dengan cepat dan mudah. Dan CDN mereka ini juga didukung oleh provider internet yang besar secara global. Lalu yang ketiga adalah optimisasi biaya. Nah, Alibaba Cloud itu merupakan solusi cloud computing dengan biaya yang murah dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, kita sudah membahas tentang keuntungan dari Alibaba Cloud. Selanjutnya kita akan membahas dari kekurangan Alibaba Cloud. Nah, yang pertama adalah risiko keamanan, yaitu terutama serangan pada tahun 2019 pada data center mereka yang menyebabkan terbocornya data pribadi dari perusahaan ke mainstream internet. Nah, jadi itu beresiko bagi perusahaan yang ingin mencoba layanan Alibaba Cloud. Tapi pasti mereka sudah memperbaiki ke celah keamanan mereka. Lalu selanjutnya adalah masalah geolokasi. Maksudnya dari masalah geolokasi sini adalah kebanyakan data center terbesar dari Alibaba Cloud itu terletak di Cina. Dan seperti yang Anda ingat, pada tahun 2019-2020 negara Amerika Serikat, yaitu pembuat Intel, CPU Intel, itu memblokir jual beli ke Cina. Nah, hal ini berdampak pada data center mereka karena data center mereka itu mayoritasnya menggunakan CPU Intel Xeon. Nah, bila blokir ini terus terjadi, ya blokir ini sudah terjadi 2 kali. Hal ini dapat menyebabkan kurang menurunnya performa data center pada Alibaba Cloud secara keseluruhan. Nah, apalagi jika supply-nya terus menipis dan menipis, maka bisa menyebabkan downtime malahan. Nah, yang ketiga adalah kurangnya petunjuk, terutama dalam bagaimana cara efektif untuk menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan Alibaba Cloud, sehingga menyusahkan programmer dalam melakukan tugasnya. Nah, akhirnya kita sudah selesai membahas mengenai cloud computing companies, yaitu Alibaba Cloud. Nah, cloud computing companies yang akan kita bahas selanjutnya adalah Azure Cloud. Azure Cloud merupakan sebuah cloud computing companies yang dimiliki oleh Microsoft, yang dikembangkan juga oleh Microsoft, yang diperkenalkan pada publik pada tahun
2008 pada bulan Oktober, yang kemudian diluncurkan pada 1 Februari 2010. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi yang digunakan oleh Azure Cloud yang unik, yang membedakannya dengan cloud computing companies yang lain. Itu yang pertama adalah mereka memiliki OS mereka sendiri, yaitu mereka namakan Microsoft Azure OS, yang dimana OS ini akan mengkontrol yang dinamakan Microsoft Azure Fabric Controller, dimana controller ini akan mengontrol dan memantau kondisi dari server-server yang dimiliki oleh Azure Cloud. Nah, server ini akan mengandung berbagai layanan ditawarkan oleh Azure Cloud, seperti layanan virtual machine, atau layanan AI, atau layanan augmented reality atau AR. Nah, jika terjadi suatu situasi di mana server mati, maka normal ya, layanan yang terkandung pada server tersebut akan mati, tidak dapat digunakan. Nah, jika terjadi seperti ini, Microsoft Azure Fabric Controller yang memantau akan mendapatkan sinyal dari server tersebut bahwa server tersebut sedang offline atau tidak beroperasi, maka Microsoft Azure Fabric Controller akan memberikan sinyal pada server yang sedang berfungsi untuk kembali menjalankan layanan yang sedang tidak bisa digunakan oleh server sebelumnya. Nah, sehingga layanan tersebut akan kembali online dan dapat digunakan oleh pengguna atau perusahaan yang menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai layanan-layanan yang ditawarkan oleh Azure Cloud. Nah, Azure Cloud seperti layanan cloud computing lainnya memiliki banyak sekali layanan. Pada Azure Cloud mereka memiliki sebanyak 600 layanan yang mereka tawarkan. Namun layanan yang populer mereka miliki yaitu seperti layanan komputer mereka, lalu layanan Azure DevOps mereka, lalu ada layanan database relasional mereka, lalu ada Azure Data Storage, dan ada layanan AI. Sebenarnya masih ada layanan lainnya, namun ini adalah 5 layanan yang populer digunakan oleh pengguna Azure. Nah, pada salah satu layanan tersebut juga memiliki sublayanannya. Seperti di sini pada layanan komputer memiliki sublayanannya seperti layanan virtual machine atau VM. Lalu ada layanan dedicated host mereka, dan ada layanan Kubernetes, yaitu sebuah layanan peluncuran aplikasi secara otomatis. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kesesuaian Azure Cloud. Nah, seperti pada aplikasi Alibaba Cloud, sebenarnya Azure Cloud itu lebih ditujukan pada sekumpulan developer atau perusahaan. Namun ada beberapa layanan yang bisa ditargetkan kepada end user, yaitu sebuah layanan bernama Windows Virtual Desktop, yaitu memberikan layanan desktop as a service, di mana kita akan membayar secara pay as you go atau secara subskripsi, yaitu bagaimana tentang penggunaan komputernya. Kita dapat memilih spesifikasi yang kita inginkan, lalu kita akan membayar hanya sebanyak yang kita gunakan saja. Nah, mengapa layanan yang mayoritas layanan yang terdapat pada Azure Cloud itu lebih ditujukan kepada skala tingkat perusahaan atau sekumpulan developer? Itu dapat kita lihat pada salah satu contoh layanannya mereka, yaitu layanan Azure Storage, yang akan kita bandingkan dengan Microsoft OneDrive, yaitu sebuah layanan cloud storage juga yang dimiliki oleh Microsoft juga. Nah, ini adalah Microsoft Azure Storage. Ini adalah perbandingannya. Itu pada OneDrive, pada aktivasi pertama OneDrive itu dilakukan pada saat kita menggunakan operating system Windows-nya, karena sudah terinstall secara pabrik. Sedangkan pada Azure Storage kita harus mendaftar Azure account terlebih dahulu pada websitenya. Lalu untuk target pemakaian dari OneDrive itu ditujukan kepada individu. Nah,
sedangkan Azure Storage itu ditujukan kepada skala yang lebih besar. Dengan OneDrive memiliki kapasitas maksimal secara 5 terabyte, sedangkan Azure Storage memiliki kapasitas minimal 500 terabyte dengan berbagai macam opsi manajemen datanya. Lalu yang ketiga, salah satu yang inti dari perbedaan keduanya adalah integrasi dengan Office, di mana OneDrive memiliki integrasi full dengan Office, di mana jika kita mengupload file dari Office ke cloud OneDrive kita, maka dapat digunakan dan dilihat oleh aplikasi Office lainnya. Sedangkan Azure Storage itu tidak memiliki integrasi sama sekali dengan aplikasi Office. Lalu untuk durabilitas, untuk kelas bisnis mereka memberikan sebuah fitur dinama penyimpan file versioning, yaitu fitur di mana mereka akan menyimpan versi file sebelumnya. Lalu sedangkan pada Azure Storage, karena mereka merupakan layanan penyimpanan tingkat profesional atau enterprise, mereka memiliki banyak opsi redundansi seperti backup, file versioning, dan manajemen siklus hidup. Lalu untuk backup, OneDrive tidak memiliki fitur backup yang spesial. Tidak seperti Azure Storage yang mereka memiliki storage khusus yang digunakan untuk backup dari storage yang utama. Lalu untuk harganya, OneDrive dapat diterapkan dengan tipe langganan, sedangkan Azure Storage itu meskipun mereka dengan tipe langganan, kita hanya membayar sebanyak gigabyte yang kita gunakan per bulan. Itu dimulai dengan harga dari 0,00099 per bulan. Lalu untuk virtual offline, OneDrive memiliki fitur offline yaitu dengan sinkronisasi, sedangkan Azure Storage itu tidak memiliki fitur offline sama sekali. Lalu selanjutnya kita akan bicarakan dengan tipe pembayaran yang dilakukan oleh Microsoft Azure Cloud. Yaitu Azure Cloud secara keseluruhan dari yang saya cari itu mayoritas atau semua dari layanan yang ditawarkan oleh Azure Cloud itu diterapkan dengan sistem pay as you go. Itu meskipun mereka membayar secara konsisten per bulan seperti langganan, namun Anda hanya membayar file yang atau layanan yang Anda gunakan saja. Seperti pada Azure Data Storage, Anda hanya membayar kapasitas yang Anda gunakan saja, tidak secara keseluruhan. Nah, namun karena tipe mereka pembayaran secara pay as you go, mereka tidak memiliki pembayaran yang secara fix, karena harganya akan berbeda-beda tergantung penggunaannya. Nah, maka dari itu mereka memiliki bagian dari website mereka dinamakan pricing calculator, di mana kita dapat mengkalkulasi perkiraan atau estimasi harga yang akan diberikan ke Anda jika Anda menggunakan layanan yang ditawarkan oleh Azure Cloud, sehingga Anda dapat dengan yakin menggunakannya dan dapat yakin membayar layanan-layanan yang akan Anda gunakan. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dari Azure Cloud. Itu yang pertama adalah keamanan akses data. Itu dengan berbagai fitur seperti segmentasi jaringan dan enkripsi, kemudian setiap byte data yang berpindah antar layanan Azure Cloud itu akan tetap aman dari ancaman luar. Nah, ditambah lagi mereka memiliki agen yang akan memantau segala ancaman yang akan menyerang atau sedang menyerang Azure Cloud itu sendiri. Lalu yang kedua adalah harga yang kompetitif. Nah, jika kita bandingkan dengan infrastruktur IT secara fisik, harga yang akan dikeluarkan suatu perusahaan atau sekumpulan developer itu akan lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan tersebut membangun infrastrukturnya secara fisik. Nah, ditambah lagi pada Azure Cloud kita hanya perlu membayar layanan yang kita gunakan saja. Jadi kita tidak perlu membayar hal tambahan yang sebenarnya tidak kita gunakan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah kebebasan dalam menggunakan berbagai macam bahasa program. Nah, pada Azure Cloud memiliki banyak dukungan untuk berbagai macam bahasa program seperti .NET, Java, atau Node.js. Apalagi mereka juga memiliki bantuan program seperti Visual Studio, yaitu sebuah IDE atau Integrated Development Environment yang membantu programmer dalam membuat program. Lalu yang terakhir adalah otomasi tugas. Azure memiliki kemampuan untuk melakukan otomasi berbagai macam aplikasi yang kompleks. Nah, hal tersebut dapat dibantu dengan menggunakan Bash, PowerShell, atau menggunakan REST API atau REST API. Nah, kita sudah membahas keuntungannya. Nah, ada juga kekurangannya dari Azure Cloud. Yang pertama adalah keahlian khusus. Maksudnya keahlian khusus di sini adalah layanan Azure itu merupakan suatu layanan yang kompleks untuk di setup, sehingga membutuhkan sebuah bantuan dari sebuah teknisi yang ahli untuk dengan secara baik memindahkan layanan-layanan atau migrasi dari infrastruktur fisik menuju infrastruktur cloud. Namun hal ini dapat dibantu dengan jasa mereka memiliki jasa yang untuk membantu perusahaan untuk memigrasikan data-data mereka ke cloud. Lalu yang kedua dari kekurangan mereka adalah kemudahan akses. Ya mungkin dari nama sendiri mungkin terdengar seperti sebuah hal keuntungan, kemudahan akses dari Azure Cloud. Namun kemudahan akses tersebut dapat disalahgunakan karena dalam pembuatan akun Azure, kita seorang pembuat akun tidak perlu menunjukkan bisnis yang mereka miliki. Nah, sehingga jika terjadi suatu situasi di mana seorang karyawan mendaftarkan ke Azure tanpa sepengetahuan bisnisnya, itu akan berdampak terhadap keuangan dari bisnis tersebut. Jadi sebuah bisnis harus berhati-hati dalam menggunakan Azure agar tidak terjadinya kejadian asal mendaftar jika tidak perlu. Lalu yang ketiga adalah batasan kecepatan di tempat tertentu, yaitu skenarionya akan lebih jelas terlihat bila perusahaan yang Anda miliki atau tempat yang Anda miliki itu jauh dari data center. Jadi yang seharusnya mereka terhubung ke berbagai macam data center, tapi di sini mereka hanya dapat terhubung ke satu data center saja. Nah, hal ini akan sangat membatasi kecepatan yang dapat dicapai oleh Azure Cloud itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir adalah susahnya terintegrasi dengan yang lain. Maksudnya yang lain di sini adalah susahnya terintegrasi dengan sistem cloud computing yang lain. Nah, tipe bisnis Azure Cloud itu menuju kepada satu perusahaan menggunakan satu vendor atau satu layanan. Nah, dalam bisnis tidak disarankan kita hanya menggunakan satu vendor saja, karena bila terjadi suatu situasi di mana data yang kita miliki di Azure itu terancam tidak aman dan Microsoft tidak mematuhi peraturannya, ya perusahaan tersebut tidak dapat melakukan apa-apa karena data mereka berada di mereka dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Makanya tidak ideal untuk menyimpan segala data yang Anda miliki ke satu vendor saja. Dan itu dia
penjelasan mengenai cloud computing company Azure Cloud. Dan cloud computing company terakhir yang akan kita bahas adalah AWS atau kepanjangan dari Amazon Web Service. AWS merupakan solusi cloud computing yang dimiliki oleh Amazon, yaitu dipimpin oleh Andy Jass, yaitu sebagai CEO. Ini diluncurkan pada Maret 2006. Selanjutnya adalah layanan-layanan dimiliki oleh Amazon Web Service atau AWS. Nah, AWS memiliki total layanan sebanyak 200 layanan. Layanan populer yang mereka miliki adalah AWS IoT atau Internet of Things, lalu ada Amazon Elastic Compute, lalu ada Alexa for Business, yaitu penggunaan Alexa di dunia kantor atau perusahaan. Lalu ada Amazon S3, yaitu solusi data storage mereka. Lalu ada Amazon Workspace, yaitu sebuah layanan virtual machine yang ditujukan untuk end user tingkat biasa atau bisa diskala untuk level perusahaan. Dan yang terakhir ada Amazon Aurora. Selanjutnya kita bahas tentang tipe pembayaran dari AWS. Tipe pembayaran AWS itu seperti cloud computing companies lainnya, yaitu ada tipe pay as you go dan tipe langganan. Nah, pada tipe pembayaran pay as you go, harga yang akan Anda bayar itu didasarkan dari penggunaan perangkat keras, sistem operasi, perangkat lunak, atau fitur jaringan yang dipilih oleh pelanggan yang diperlukan. Nah, namun juga dapat dilihat dari ketersediaan, redundansi, keamanan, dan opsi layanan yang dipilih juga oleh pengguna. Nah, sedangkan untuk fitur berlangganan, pelanggan dapat membayar satu komputer AWS virtual atau komputer fisik, atau bahkan gabungan dari keduanya. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari AWS. Yang pertama adalah kemudahan dalam penggunaan. AWS memiliki bantuan atau petunjuk pemakaian produk mereka secara intensif, yang ditambah dengan interface yang mudah dilalui, memudahkan penggunaan layanan secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah kapasitas tidak terbatas. Maksudnya di sini adalah sebuah perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan atau menurunkan kapasitas yang mereka miliki, sehingga ketika sebuah perusahaan melakukan proyek baru, mereka dapat dengan mudah mengestimasi kapasitas yang akan digunakan oleh pengguna end user itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah aman dan dapat diandalkan. Infrastruktur AWS didesain untuk menjaga privasi pemilik data tanpa memandang ukuran dari data tersebut, sehingga data Anda tetap aman dan memiliki standar keamanan yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah cepat dan lincah. Dengan fitur seperti auto scaling, elastic load balancing, dan AWS Tool, kita dapat menurunkan waktu yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu tugas pada sebuah layanan AWS. Dan kekurangan dari AWS adalah yang pertama itu keterbatasan dalam layanan tertentu. Nah, terutama pada layanan EC2 atau disebut juga Elastic Compute yang dibatasi sumber dayanya berdasarkan area yang ditempatkannya. Lalu kedua adalah batasan dalam keamanan. Karena keamanan adalah salah satu fitur utama yang dimiliki oleh AWS, mereka membatasi akses dari beberapa layanan, seperti contohnya pada
EC2, mereka membatasi hanya 500 instansi yang dapat berjalan setiap waktu pada sebuah perusahaan. Lalu ketiga, cara pembayaran. AWS terkenal dari penggunanya itu sebuah layanan cloud computing yang memiliki fitur pembayaran atau algoritma pembayaran yang membingungkan. Lalu yang terakhir adalah masalah downtime. Nah, sebenarnya ini masalah yang wajar terjadi pada semua cloud computing companies, di mana downtime suatu cloud dapat menyebabkan masalah yang bersifat sementara, namun tetap dapat mengganggu jalannya perusahaan. Dan itu dia, kita akhirnya sudah mencapai slide akhir dari presentasi saya mengenai berbagai macam cloud computing companies, dimulai dari Alibaba Cloud, lalu ada Azure Cloud, dan terakhir ada AWS. Terima kasih telah menyaksikannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa.